Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Kukuh Setianto Haryadi. Saya adalah guru BK di MTS PIM Mujahidin Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individu dengan topik rasa percaya diri untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang. Untuk lebih jelasnya, berikut video kegiatan layanan konseling individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, Pak ya. Silakan pilih tempat duduk yang paling nyaman menurutmu. Iya. Aku duduk sini ya. Ya, maskernya boleh dilepas ya, Pak. Sendirian tadi datang ke sini? Iya. Iya. Ada kesibukan apa ini? Kamu di asrama kan? Iya. Kesibukan apa ini di asrama? Kalau jam segini biasanya pada istirahat. Tolong ya, bicaranya lebih keras dikit ya, nggak apa-apa Iya. ya. Ini jadi jam istirahat. Iya. Pada tidur berarti ini? Ada yang biasanya cuci baju. Oh gitu. Iya. Kalau tidak salah kemarin sudah ada apa namanya imtihan juz 30 itu. Iya. Kamu sudah maju belum? Alhamdulillah sudah. Itu hari apa? Kapan? Tadi malam. Oh, baru tadi malam. Gimana? Lancar? Ini alhamdulillah lancar. Lancar ya. Berarti sudah hatam juz 30. Iya. Waduh, bagus sekali, itu luar biasa. Nah, selain selain istirahat, terus habis itu kegiatannya itu ngapain lagi? Kalau siang gini? Siang gini ada yang hafalan buat nanti malam. Oh, nanti malam masih ada hafalan Iya. lagi. Kan tiap malam itu satu malam itu 3 orang Pak maju. Oh, tiap satu malam ada 3 orang yang maju hafalan. Iya. Jumlah santrinya itu ada berapa sih? 43. Ada 43. 43. Itu nanti hafalan semua. 29 yang hafal. Yang hafalan Yang hafal. 29. Yang sudah Tiap hatam. tiap hari, tiap malam 3 anak. Iya. Berarti lama itu ya, ada 1 minggu lebih kalau nggak salah. Terus giliranmu yang tadi malam itu harus hafalan gitu. Iya. Kamu cara menghafalkannya gimana sih? Dibaca tiap hari biar ingetannya itu tetap nggak Oh, lupa-lupa. soalnya kan juz 30 kan ayatnya banyak kan. Tapi bisa ya? Bisa. Alhamdulillah bisa ya. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita di siang hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa agar nanti kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan hasil yang optimal. Kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Pak Kukuh mengucapkan terima kasih karena siang-siang begini saatnya Mbak Ayah istirahat juga, tapi sudah mau untuk menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih ya Mbak Ayah.
Tapi tidak terpaksa kan ini tadi? Betul. Enggak ya? Baik, terima kasih. Nah, tujuan Mbak Aya kesini, Bapak panggil kesini adalah kita hari ini mau melaksanakan layanan konseling individu. Konseling individu ini bertujuan untuk nantinya agar kita secara bersama-sama dapat mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah yang sedang Mbak Aya hadapi sekarang ini. Nah, di dalam konseling individu ini sendiri ada beberapa asas yang perlu kita tegaskan. Ada 3 asas paling tidak. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Maksudnya di sini adalah nanti kita di sini Mbak Aya secara sukarela dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang Mbak Aya hadapi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi maksud saya. Kemudian yang ketiga ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan hari ini di sini adalah menjadi rahasia kita berdua. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai nanti setelah dari sini nanti Mbak Aya di asrama menceritakan apa yang kita bicarakan kepada teman-teman. Jangan sampai. Begitu juga Pak Kuku. Tidak akan nanti misalkan di ruang guru bertemu dengan Bapak Ibu guru, wah, mang karo ayah mang cerita apa? Nah, tidak. Insya Allah saya akan menjaga asas kerahasiaan sehingga memang menjadi rahasia kita berdua. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, karena terkait dengan asas kesukarelaan tadi, Mbak Aya kan seharusnya kesini itu atas dasar sukarela untuk datang sendiri. Nah, tetapi pada kenyataannya ini kan Mbak Aya Bapak panggil. Nah, dengan adanya hal tersebut kan kemungkinan ini Mbak Aya nggak sukarela ini. Makanya perlu Bapak tegaskan, jika memang Mbak Aya tidak sukarela untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, layanan ini bisa kita hentikan atau tidak kita lanjutkan. Tapi kalau Mbak Aya merasa memang sudah sukarela dan siap, maka layanan ini bisa kita lanjutkan, gitu ya. Jadi bagaimana, mau dihentikan atau dilanjutkan? Lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Nah, karena memang waktunya juga sudah siang, Mbak Aya juga punya kegiatan lain setelah ini. Jadi Bapak batasi untuk pertemuan kita hari ini hanya 1 jam layanan atau 30 menit. Jadi Bapak harap mari kita manfaatkan waktu yang singkat ini agar dapat lebih optimal, begitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian apakah Mbak Aya sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Nah, terima kasih. Jadi begini Mbak Aya, tujuan Mbak Aya Bapak panggil, Bapak Puko ini mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru, juga dari wali kelas, bahwa Mbak Aya ini kalau misalkan disuruh maju ke depan untuk mengerjakan soal itu kayaknya tidak mau atau kelihatan kayak males. Padahal Mbak Aya ini kan termasuk siswa yang berprestasi. Saya lihat laporan dari wali kelas itu, Mbak Aya ini termasuk peringkat 3 besar loh di kelas. Itu pencapaian yang luar biasa itu. Tetapi memang yang dikeluhkan Bapak Ibu guru yaitu tadi, misalkan disuruh maju ke depan, ayo Mbak Aya ini tolong dikerjakan soal nomor sekian, itu nggak mau. Memang seperti itu ya? Iya. Nah, itulah kok bisa sampai seperti itu. Ini yang Bapak mau tahu, tolong Mbak Aya ceritakan sebenarnya ada apa sih? Kok bisa sampai seperti itu? Tolong diceritakan seperti asas yang sudah Bapak sebutkan tadi, terbuka. Jadi Mbak Aya terbuka untuk mengungkapkan. Jangan malu, Pak Kuko nggak apa-apa kok, gitu ya. Nah, sebenarnya ada apa sih?
Gak apa-apa sih Pak, malu aja. Iya, maksud Malu. Pak Kuko kan malu itu kan ada penyebabnya, gitu kan? Nah, penyebab malu itu loh, apa? Kenapa kok sampai malu? Bisa tolong diceritakan, nggak apa-apa. Dulu itu di kelas 7, Mhm. 2 tahun lalu, pernah pas hari Senin, upacara bendera. Saat itu, niku, kan semua berbaris. Mhm. Semacam diperiksa, terus kalau ada yang kurang lengkap pakaiannya, terus niku semacam topi, terus dasi, niku termasuk saya yang nggak tertib, nggak bawa kaos kaki, disuruh maju ke depan. Dari semua, salah satu siswa yang maju ke depan, saya yang perempuan sendiri. Oh begitu. Oke. Jadi dulu di kelas 7 ya? Kelas 7, 2 tahun lalu. Sekarang kelas 9. Berarti sudah 2 tahun. Jadi dulu pernah waktu upacara bendera hari Senin itu ya. Kemudian ada penertiban dari, biasanya yang menertibkan kan berarti wakil kepala siswaan itu. Pak Hakim itu ya dulu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah ganti. Berarti dulu masih Pak Hakim. Diperiksa yang kelengkapannya tidak lengkap. Terus disuruh maju ke depan. Termasuk Mbak Aya. Iya, saya termasuk, tapi perempuan sendiri. Gitu. Iya. Saya paham apa yang Mbak Aya rasakan. Pasti rasanya malu banget gitu ya. Terus di depan banyak orang, apalagi perempuan sendiri ya. Iya. Nah setelah itu kan di waktu upacara masih ada kelanjutannya nggak? Apa ya, sampai itu saja? Masih malunya ke bawah sampai pas masuk kelas. Kan setelah upacara berdoa terus masuk kelas, itu di situ malu banget gara-gara teman-teman masih diajak gitu Pak, masih dibahas soal yang tadi saya maju sendiri, perempuan kok nggak tertib, nggak bawa kaos kaki, maju sendiri perempuan di depan, malu. Ya, berarti sampai di kelas pun masih diajak teman-teman. Malah ayo berdires, bukan anu kaos kaki, malu itu ya. Malu banget. Berarti gara-gara hal tersebut kebawa sampai sekarang. Itu mungkin bisa Bapak gambarkan kalau Mbak Aya ini mengalami trauma karena dihukum di depan teman-teman itu, sehingga terbawa sampai sekarang kalau disuruh maju malu. Nah, dalam hal malu itu tadi, akibatnya apa sih? Misalkan gini, Mbak Aya kan ketika disuruh maju ke depan kelas kan tidak mau karena malu itu tadi. Nah, akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut itu apa yang Mbak Aya rasakan, itu bagaimana? Kan itu tidak hanya cuma sekali 2 kali kan? Mungkin tiap ada pelajaran yang bapak gurunya atau ibu gurunya menyuruh Mbak Aya untuk mengerjakan ke depan kelas kan pasti berulang terus seperti itu kan. Akibatnya yang Mbak Aya rasakan itu seperti apa sih? Iya, akhirnya nggak Tolong berani. bicaranya lebih keras sedikit ya. Nggak berani tampil di depan umum. Terus pas berangkat sekolah pasti ada yang lebih dulu berangkat ya Pak. Terus pas saya itu ada tiap di depan kelas kan ada tempat duduk, di situ ada gerombolan. Kalau lewat ya malu juga, takutnya tatapannya gimana gitu. Jadi keinget yang 2 tahun lalu juga. Berarti Masih keinget. ketika ada teman-temanmu yang nongkrong di depan kelas, itu kamu juga malu berarti? Biasanya kan kalau ada yang lewat diperhatiin, terus tatapannya itu kayak beda, nggak kayak dulu kayak di yang 2 tahun lalu pas saya maju di upacara itu dibahas lagi, jadi gitu. malunya masih. Memang benar itu memang bahas kamu? Nggak tahu Iya. kan. Maksud saya begini, keyakinanmu tentang temanmu itu kan berarti kamu berkeyakinan kalau teman-temanmu itu masih menganggap kesalahanmu itu masih dibahas terus itu kan?
Padahal benar tidaknya kan kita nggak tahu. Begini, cerita Mbak Aya itu pernah Pak Kukuh rasakan dulu. Jadi ini Pak Kukuh cerita pengalaman. Saya dulu waktu SMP juga pernah mengalami hal yang sama, tetapi konteksnya sedikit berbeda. Jadi waktu itu pada hari Senin, kelas Pak Kukuh ini mendapat giliran tugas sebagai petugas upacara. Pak Kukuh sendiri sebagai pembaca teks Pancasila. Nah, waktu itu kan tidak memakai teks. Nah, begitu giliran Pak Kukuh membacakan, Pak Kukuh lupa. Jadi sampai pada poin yang ketiga kalau nggak salah itu Pak Kukuh diam, soalnya lupa. Akhirnya ya sudah, sampai situ berhenti. Itu juga di depan anak-anak yang lain pas upacara, malu juga sama seperti yang Mbak Aya rasakan ya kan. Sampai di kelas juga begitu, masih diejek terus. Akan tetapi Pak Kukuh ini termasuk orang yang cuek. Jadi terserah mereka mau ngomong apa, tidak Pak Kukuh dengarkan. Jadinya kan tidak begitu masalah pada Pak Kukuh. Nah, bedanya dengan konteks Mbak Aya, ini Mbak Aya kan menjadikan hal tersebut menjadikan trauma, ya kan? Ya, sedangkan kalau Pak Kukuh yang dulu itu kan enggak. Tapi konteksnya kan sama, kita itu sama-sama pernah mengalami hal yang memalukan di depan umum gitu ya. Malu, pasti rasanya malu banget. Nah, sekarang coba usaha-usaha apa yang sudah Mbak Aya lakukan? Pastinya selama 2 tahun ini kan Mbak Aya kan pasti ingin berani untuk tampil kan? Ada nggak keinginan tersebut? Ada, pasti ada. Iya kan? Ada kan? Ada. Nah, usaha-usaha apa yang sudah Mbak Aya lakukan? Ya supaya bisa misalkan disuruh maju ke depan berani. Pernah nggak ada usaha-usaha seperti itu? Pernah ada. Pernah, tapi memang belum berhasil. Belum. Contohnya apa usaha yang sudah Mbak Aya lakukan? Dimulai dari di kelas, saat guru pengen nyuruh Pak jawab soal, biasanya kan dipanggil gitu gara-gara, terus pengen udah punya jawaban, udah bisa jawab, tinggal maju aja tapi tetap malu. Pengennya maju, udah ada niatan maju, gara-gara udah punya jawaban, maju jawab soal, tapi malunya masih, traumanya masih. Begitu. Berarti sebenarnya waktu disuruh mengerjakan ke depan itu Mbak Aya memang sudah bisa mengerjakan. Akan tetapi ketika mau maju timbul lagi rasa malu itu, sehingga nggak jadi maju. Nggak jadi ya. Tetap duduk. Diam. Nah, maksud saya memang Mbak Aya ini kan termasuk siswa yang berprestasi. Begitu ada penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester kan itu memang dikerjakan sendiri. Nah, tetapi penilaian kan tidak hanya dari hal tersebut. Ada yang namanya penilaian oleh guru mapel di kelas, termasuk keaktifan siswa. Nah, di situ Mbak Aya yang kurang. Berarti keaktifan Mbak Aya di kelas itu nilainya kurang memuaskan. Padahal sebenarnya Mbak Aya kan bisa. Sudah pengen maju, tapi karena malu itu tadi nggak jadi maju. Nggak jadi. Akhirnya gimana terus? Dilempar ke teman yang lain atau bagaimana? Iya, dilempar. Ya sudah, yang lain ada yang berani gitu. Nah, menurut Mbak Aya seperti itu merugikan Mbak Aya nggak sih? Ya rugi Pak. Kan akhirnya nilainya itu tadi yang kurang. Ada rasa menyesal nggak? Apa rasa gimana ya? Wah, seharusnya saya bisa mengerjakan ini kok. Saya nggak maju, ini bagaimana? Ada perasaan seperti itu? Ada pasti. Kalau pas sebenarnya udah pengen, tapi mungkin gara-gara kelamaan nggak maju-maju, akhirnya guru melempar soalnya ke teman yang lain. Pas itu ada rasa nyesel. Kenapa nggak maju sih? Kenapa nggak maju?
Iya, dan sangat merugikan kan itu. Seharusnya kan prestasi itu dengan didukung apa keaktifan di kelas kan malah bisa lebih apa namanya lebih maksimal lagi. Iya. Nah terus tadi seperti yang Pak Koko tangkap tadi ketika Mbak Aya berangkat ke sekolah, kemudian di depan kelas itu ada gerombolan anak-anak teman-temanmu pada ngumpul, itu juga nggak berani lewat ya? Sering banget Pak teman. Iya. Hampir setiap hari itu gara-gara tiap berangkat, kalau berangkat kan udah ada anak gerombolan gitu, milih jalan muter Pak. Muter. Nggak berani, nggak berani. Mungkin bisa berangkat lebih pagi mungkin ya. Masih Iya. harus sarapan, sarapan di rumah. Ya, tetapi kan walaupun bisa dengan berangkat lebih pagi ataupun jalannya muter, tapi itu kan tidak mengatasi masalah. Pasti Mbak Ya kan tiap hari merasa tertekan kan itu. Waduh, kok ono wong akeh. Aku izin aku kan gitu. Mbak Ya kalau berangkat sendiri apa sama teman-teman sih? Sendiri, Sendiri. sendiri. Kan itu dari asrama, biasanya kan berangkat bareng-bareng gitu enggak? Betul, sendiri. Tetap sendiri-sendiri. Kalau udah ambil siapin buku, ambil tas, langsung berangkat. Oh, Tapi muter. Kalau ngajak teman pasti, kenapa sih muter? Tanya-tanya, kenapa muter? Nggak langsung aja jalan depan udah sampai. pernah berangkat bareng temen nggak? Pernah. Pernah. Tetap nggak berani apa berani? Ya tetap agak berani. Akhirnya muter sendiri. Mau muter sendiri. Iya. Aduh. Baik. Berarti memang sudah ada langkah-langkah yang sebenarnya ingin Mbak Aya ambil. Untuk yang pertama tadi Bapak simpulkan untuk hal yang ditunjuk guru untuk maju ke depan kelas, memang sudah ada keinginan untuk maju, juga sudah selesai mengerjakan tugasnya, tetapi memang karena rasa malu akhirnya nggak jadi dan dilempar kepada teman yang lain. Kemudian yang kedua perihal berangkat ke sekolah. Ya. Untuk melewati teman-teman yang banyak itu tadi nggak berani, malu, terus muter. Akhirnya muter. Karena itu Mbak Aya masih berpikiran bahwa anak-anak teman-temanmu yang ngumpul itu tadi membicarakan Mbak Aya, gitu kan? Dari tatapannya sih kalau dilihat gitu Pak, jadi Iya. ragu-ragu, malunya masih. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal kan, itu hanya pikiran Mbak Aya sendiri kan. Belum tentu mereka berpikiran seperti itu. Jadi itu yang harus pemikiran yang harus Mbak Aya rubah. Jangan menilai orang yang ngumpul itu pasti lagi membicarakan Mbak Aya. Anggap saja itu ngumpul lagi ngobrol gitu aja. Jadi pikiran-pikiran yang irasional itu tadi bisa diubah menjadi pikiran yang lebih positif. Itu pasti bisa lebih sangat berpengaruh. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang coba Mbak Aya ini bayangkan. Ini bayangkan terkait rasa malu atau rasa percaya diri yang sedang Mbak Aya alami. Jika hal tersebut berjalan selama 1 minggu, misalkan tambah lagi 1 bulan, misalkan lagi selama 1 tahun, bisa lagi misalkan sampai 2 tahun, bahkan 3 tahun, dan hal tersebut bisa terus terjadi. Kira-kira akibatnya untuk Mbak Aya itu apa sih? Apa yang akan terjadi dengan Mbak Aya jika hal itu terus terjadi? Nggak nyaman sama diri sendiri. Nggak orang percaya diri, terus akhirnya pengennya kan punya banyak teman, tapi gara-gara yang pas berdiri di depan umum pas upacara itu jadinya mesti bahkan satu sekolah tahu kalau itu saya yang masih jadi. Iya begitu. Malu. Iya, berarti memang Mbak Aya mencoba untuk berubah, gitu ya. Berubah dalam hal ini, kalau hal tersebut terus-menerus membayangi diri Mbak Aya, seperti Pak Gua tadi contohkan menyuruh Mbak Aya untuk membayangkan hal tersebut selama 1 minggu,
1 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tentunya selain mengganggu kehidupan pribadi Mbak Aya, mengganggu psikologis Mbak Aya, terutama dalam hal rasa percaya diri, tentunya kan itu juga mempengaruhi prestasi atau hasil belajar Mbak Aya sendiri, yang seharusnya bisa optimal, yang seharusnya bisa peringkat 3 besar itu tadi bisa peringkat 1 mungkin bahkan, karena untuk memang Mbak Aya kan memang berprestasi, pandai menurut hasil raport, tetapi memang kekurangannya kan di keaktifan di dalam kelas. Itu kan juga termasuk penilaian dari Bapak Ibu guru kan. Merugikan nggak untuk Mbak Aya? Ya merugikan. Merugikan, iya. Baik Mbak Aya, sekarang Pak Kukuh ingin Mbak Aya untuk bermain peran. Mbak Aya memainkan peran sebagai Mbak Aya sendiri ketika tampil di depan kelas, kemudian memperkenalkan diri. Jadi maksud Pak Kukuh, coba Mbak Aya pejamkan mata, bayangkan Mbak Aya ini sedang berdiri di depan kelas, kemudian memperkenalkan diri. Coba silakan. Perkenalkan, nama saya Ulaya Fawazuluai, umur 14 tahun, kelas 9B, hobi menggambar, cita-cita ingin jadi arsitek. Nah, bisa gitu kok. Nah, seandainya ini di depan kelas, kira-kira Mbak Aya berani nggak? Pasti berani. Pasti berani. Pasti Ya. Ya, baik. Insya Allah semoga bisa terlaksana nanti. Ya. Nah, kemudian Pak Kukuh ingin langkah-langkah yang sudah tadi Mbak Aya rencanakan apa tadi, agar untuk bisa paling tidak untuk mengurangi agar rasa percaya diri, rasa malu itu tadi bisa berkurang. Langkah-langkahnya apa tadi? Meyakinkan diri buat maju ke depan pas Bapak atau Ibu guru pengen buat jawab soal, saya buat jawab soal. Terus yang kedua, pas berangkat sekolah memberanikan diri buat lewat depan teman-teman yang ada gerombolannya itu. Baik, 2 itu ya. Berarti bisa Bapak simpulkan untuk kedepannya langkah-langkah yang akan Mbak Aya ambil untuk mengurangi rasa malu itu tadi. Yang pertama, ketika disuruh Bapak atau Ibu guru maju ke depan kelas untuk mengerjakan, akan Mbak Aya laksanakan. Yang kedua, ketika berangkat ke sekolah akan memberanikan diri untuk lewat di depan teman-teman, gitu ya. Bisa ya itu ya? Pasti bisa. Untuk itu Pak Kukuh minta rencana yang sudah Mbak Aya susun ini Mbak Aya tulis. Ini namanya, Pak Kukuh punya namanya lembar komitmen. Ini nanti Mbak Aya tulis, silakan sesuai dengan komitmen yang sudah Mbak Aya buat tadi. Silakan. Itu ada nama, kemudian jenis kelamin, kelas, kemudian hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober. Gak apa-apa. Ya, lanjut ini berarti bahwa saya siap berkomitmen untuk melakukan perubahan perilaku. Apa yang tadi yang pertama? Berani tampil ketika disuruh maju ke depan kelas, itu ya tadi ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Berani jalan depan teman-teman ya. Ketika
ketika berangkat ke sekolah berani melewati teman-teman yang sedang berkumpul gitu ya. Silakan bisa ditandatangani di sini, dikasih nama. Nah, untuk lembar komitmen ini Mbak Aya minta waktu berapa lama untuk melaksanakan hal-hal ini tadi? Mau 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, terserah Mbak Aya ini. Sanggupnya berapa lama? 2 hari. 2 hari, siap? Siap. Baik, berarti disepakati 2 hari ya. Berarti di dalam 2 hari ke depan nanti Pak Kukuh akan mencari informasi lewat Bapak Ibu Guru Wali Kelas maupun Bapak Ibu Guru Mapel. Jadi ketika nanti ketika disuruh maju ke depan kelas sudah berani apa belum? Begitu juga ketika lewat di depan teman-teman nanti Pak Kukuh amati. Pak Kukuh kan datangnya pagi itu pasti. Ya. Baik. Nah, dari kegiatan kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, beranikan diri, hilangkan trauma, terus cuek pas di teman-teman. ya, sebenarnya kalau menghilangkan trauma itu hal yang sulit ya, butuh proses yang lama. Tetapi paling tidak ada usaha kita untuk mengurangi hal tersebut, gitu ya. Baik, apakah dari pertemuan kita hari ini masih ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah. Sudah cukup ya? Sudah. Berarti apakah pertemuan kita bisa kita akhiri? Bisa. Bisa ya? Nah, sebelum pertemuan kita akhiri, Pak Kukuh minta Mbak Aya untuk mengisi lembar evaluasi hasil pelaksanaan konseling kita hari ini. Ini nanti Mbak Aya bisa bawa kembali ke asrama, besok pagi bisa dikumpulkan ke Pak Kukuh setelah diisi. Gitu ya. Baik, apakah pertemuan kita bisa kita akhiri? Bisa. Bisa ya? Baik, sebelum itu marilah kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk Mbak Aya dan juga untuk Pak Kukuh sebagai seorang pribadi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Silakan bisa kembali ke asrama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi